Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Nurlaili, guru Mapel Akidah Akhlak di MTS Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, ma'am. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalian sehat semua, tetap semangat ya. Oke, sebelum Mem memulai untuk pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, membawa keberkahan buat kita. Silakan ketua kelas maju ke depan sini, Nak. Dipimpin adab berdoa. Adab berdoa. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman shahiha. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Baik anak-anak, hari ini masuk semua? Ada yang sakit? Tidak ada. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum Mem melanjutkan ke materi, Mem punya motivasi untuk kalian ya. Tolong didengarkan dan semoga ini bisa memotivasi kalian. Nak, seringlah ingat kepada Allah. Karena dengan kalian ingat kepada Allah, Allah akan memberikan kalian keberuntungan ya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Oke. Nah, Mem juga punya 2 pertanyaan sebelum pelajaran kita mulai ya. Nah, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama Mem berikan kepada Haris ya. Haris, coba Nak, silakan maju ke depan Nak Haris. Haris, apa yang kamu ketahui tentang iman, Riz? Coba jelaskan. Iman adalah bukti bahwa kita percaya bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdapat di dalam rukun iman. Yang pertama yaitu beriman kepada Rasulullah dan juga yang pertama beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Allah. Kemudian dan juga beriman pada hari kiamat dan percaya. Intinya rukun tertuang dalam rukun iman ya. Pengertian iman itu menurut Haris ya. Berikan aplaus untuk Haris. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Coba kamu Mbak, sini silakan maju ke depan Nak. Coba, apa sih yang kamu ketahui tentang Islam? Islam adalah agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad untuk membawa kebahagiaan untuk umat manusia. Seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah. Berikan aplaus untuk teman lain ya. Oke, anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian bisa memahami tentang pengertian akidah Islam ya. Tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengetahui
bagaimana caranya agar kita itu bisa meningkatkan keimanan kita ya kepada Allah. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat membuktikan tentang kebenaran dari akidah Islam ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya Nak ya. Oke, setelah ini akan dijelaskan Mem ya materi tentang akidah Islam. Silakan diperhatikan dan dicatat ya. Siapkan buku dan pulpennya Nak. Hello student, meet me again with Ma'am Lily. How are you today? I hope all of you in good condition. The subject today, Aqidah Akhlak. The topic today about Aqidah Islam. Baik anak-anak, Mem akan menjelaskan tentang pengertian Aqidah Islam. Aqidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Oke, bisa dicatat. Lanjut ya. Pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oke, silakan dicatat. Mengapa seorang muslim harus mempelajari akidah Islam? Akidah Islam sangat penting dipelajari dan dipahami bagi setiap muslim sehingga akan dapat menguatkan keimanan kepada Allah dan istiqomah dalam mengamalkan Islam. Tujuan mempelajari akidah Islam adalah yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya, sedangkan iman istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mencakup 5 hal yang tertuang dalam rukun Islam. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, haji jika mampu. Ihsan adalah berbakti dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Oke, silakan tulis. Ihsan ada 4 macam, yaitu 1. Ihsan kepada Allah, 2. Ihsan terhadap diri sendiri, 3. Ihsan terhadap sesama manusia, yang keempat ihsan terhadap orang lain atau alam. Silakan ditulis.
Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Islam lebih merupakan amalan akhir, tindakan yang nyata sebagai bukti dari keimanannya. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Finish ya. Cara agar keimanan kita kepada Allah semakin kuat, diantaranya yang pertama, mempelajari akidah Islam, yang kedua, mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah, yang ketiga, selalu berpikir kepada Allah, yang keempat, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan yang kelima, mewujudkan keimanan dalam bentuk perbuatan. Finish? Oke anak-anak, ayo. Oke baik, tadi sudah ditampilkan Mem ya untuk materi akidah Islam. Apakah kalian sudah paham semua nak? Sudah. Tidak ada pertanyaan? Oke, berarti Mem yang tanya ya, satu pertanyaan saja ya. Oke Mbak, coba tadi setelah dijelaskan Mem, apa sih pengertian dari iman itu? Ya. Ya, yang kita percaya. Jadi intinya kita mempercayai ya iman itu ya. Dengan hati, dengan lisan dan dengan diwujudkan dalam perbuatan. Oke, terima kasih. Nah, setelah ini Mem Lili akan memberikan kalian tugas ya. Silakan dikerjakan tugas ini secara kelompok. Nah, perhatikan Mem baik-baik. Di sini ada gambar. Nah, gambar ini nanti silakan kalian cari ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan gambar ini di Al-Qur'an kalian. Kalian temukan ayat Al-Qur'annya lalu kalian tuliskan di sini. Kemudian kalian jelaskan hubungan gambar dengan kebenaran Islam itu seperti apa ya. Seperti itu kalian jelaskan ya. Paham? Paham. Oke, untuk kelompok 1, don't forget give your name. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan dikerjakan. Mem berikan waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya sekelompok.
Oke, silakan itu. Hurry up. Yang lainnya bisa langsung mencari ayatnya sambil menunggu temannya menuliskan nama kalian. Silakan segera mencari ayat tersebut, surat tersebut. Oke, silakan kalau sudah ketemu silakan dituliskan di situ. Itu ada surat keberapanya kan ya di situ ya. Sudah ketemu silakan langsung saja ditulis. Sudah langsung saja segera ditulis. Sudah ditemukan ayatnya, suratnya? Sudah ya. Hurry up ya, hurry up. Ayatnya ditaruh di kolom yang kedua. Kolom yang kedua ya. Ayat Al-Qur'annya ditaruh di kolom yang kedua. Sudah ditemukan? Sudah. Segera tulis dulu aja, kerjakan dulu aja. Ayo. Ayatnya ditulis di kolom kedua. Kolom kedua. Iya, di situ. Di kolom kedua ya ayatnya, Nak. Di kolom yang kedua, oke, good. Ayo, sudah ditemukan? Iya, ayo. Iya, iya. After this, please write the meaning, artinya ya. Jangan lupa menuliskan artinya ya. Artinya di kolom kedua, Nak. Artinya di kolom kedua. Iya. Baru nanti menghubungkannya di kolom ketiga ya. Itu menunjukkan apa gambar itu dengan ayat Al-Qur'an itu. Itu pasti ada space di baliknya ya. Masih ada tempat untuk mengerjakan di baliknya itu.
finish. Sekarang hubungkan gambar dengan ayat itu, berarti menunjukkan apa? Di situ terjadi fenomena alam dan sudah dijelaskan di Al-Quran. Berarti intinya bagaimana dengan Islam itu? Sebenarnya Islam itu bagaimana? Benar atau bagaimana? Iya, bagaimana? Nah, tuliskan. Finish. Nah, itu tadi di kolom yang kedua ya. Maksudnya ayatnya yang tadi di kolom yang kedua sini. Ya, enggak apa-apa, nanti ditambahkan. Nanti ini kamu langsung masukkan ini aja ya. Kamu jelaskan aja di situ. Finish. Nah, sekarang hubungkan gambar ini ya dengan ayat ini. Ini kan berarti di Al-Quran sudah ada, berarti dibuktikan kan dengan adanya alam seperti ini ya, fenomena alam. Berarti intinya Islam itu bagaimana? Ya. Finish. Oke, yang lainnya silakan menyiapkan yang kedua ya. Dilihat tadi surat apa? Saling bekerja sama. Nah, yang lainnya ya dicari ya, biar cepat. Oke, good. Number 2. Oke, silakan. Cari ayatnya di Al-Quran. Ya, sudah ketemu? Oke. Ditulis seperti langkah yang tadi ya. Setelah ketemu ayatnya silakan ditulis. Oke, good. Untuk kolom yang ketiga itu yang menghubungkan itu silakan didiskusikan dengan teman ya. Nomor berapa? Nomor 2. Oke. Ayo nomor 2, silakan ditulis. Kamu nyari yang hubungannya sama temannya, ayo didiskusikan.
Azhar dibantu temannya Azhar. Silakan berdiskusi, gak apa-apa, silakan berdiskusi ya. Silakan didiskusikan sama temannya. Azhar. Boleh didikte itu temannya biar cepat. Oke, silakan ya vote ketiga diisi, bukan? Silakan temannya yang lain berikan masukan. Finish? Finish. Saya melihat ya. Di sini maksudnya kalian hubungkan, ini kan ada kejadian seperti ini, kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Berarti intinya bagaimana Islam itu, segala apa yang ada di bumi ini dijelaskan di dalam Al-Quran, berarti Islam itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan di sini ya. Finish? Kelompok 4 finish? Not yet, oh yes. Oke, ayo diisi. Kelompok 5 finish? Finish, oke. Melihat, boleh? Oke, melihat ya. Oke, good. Ayo, finish. Finish nak.
Iya, apa dipindah di sini aja. Finish ya. Semuanya sudah selesai ya. Silakan Mem ingin menjelaskan nomor 1 kelompok 5. Silakan yang mewakili maju ke depan. Ayo Mbak, silakan. Oke. Silakan dijelaskan ya. Sini, agak ke sini. Nah. Coba dijelaskan arti dari Quran surah yang nomor 1 itu ada Quran surah Ar-Rahman ya. Ayat berapa itu? Ayat 19 sampai dengan 20. Iya, itu gambar apa, Mbak? Fenomena alam. Iya, fenomena alam ini apa? Terpisahnya apa ini? Air apa? Terpisahnya antara air laut dan air tawar. Air asin dengan Ya. air tawar, ya. Oke, nah sekarang coba dibacakan artinya, Mbak. Artinya 19, dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu. Oke, kemudian 20, ayat 20. ayat 20, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Oke, kemudian hubungannya gambar tersebut, fenomena alam tersebut dengan kebenaran Islam bagaimana itu? Coba dihubungkan. Ini membuktikan kalau sebelum fenomena ini terjadi, Ya. Allah sudah memberitahu di dalam Al-Quran. Ya. Ini berarti Islam adalah kebenaran. Lautan tersebut bertemu namun tidak menyatu, seperti ada batasan di antaranya. Oke, good. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang Mem pilih lagi dari kelompok 1 untuk yang nomor 2. Silakan, Nak. Siapa yang mewakili ke depan? Oke, ayo, Nak. Oke, silakan dibacakan, Nak. Untuk yang kedua ini ada gambar apa ini di sini? Tata surya ya, yang beredar sesuai dengan orbitnya, benar ya? Nah, di sini ada Quran surah apa dibacakan, Nak? Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Iya, Al-Anbiya ayat 33. Coba dibacakan surahnya, Nak. Bismillah. Wahuwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki Yasbahu. Artinya bagaimana? Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edar. Oke, sekarang jelaskan hubungannya dengan tentang Islam terkait gambar tersebut, fenomena alam dan ayat ini bagaimana? Benar yang dikatakan pada Al-Quran, Quran surah Al-Anbiya ayat 33 bahwa Allah SWT sudah membuat siang dan malam, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya, intinya berarti Islam itu yang keras, Islam itu benar. Oke, Islam itu benar ya, sudah ada pembuktiannya ya, dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, fenomena-fenomena alam itu juga telah dijelaskan jauh-jauh hari oleh di dalam Al-Quran ya, Nak ya. Seperti itu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, baik sekali. Silakan dibuka. Oke, Nak, dari hasil diskusi kalian silahkan dikumpulkan teman semuanya tadi. Oke, silakan teman sini. Ayo sini ke depan, silakan kumpulkan. Jadi sudah jelas ya bahwa kejadian atau fenomena-fenomena alam itu sudah dibuktikan dengan ayat-ayat Al-Quran ya, kebenarannya. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh meragukan tentang kebenaran Islam ya. Tidak mungkin kan kalau misalnya dari zaman dulu terus kemudian ada ilmuwan yang
melakukan penelitian tentang bumi ya, matahari ya, planet itu beredar sesuai dengan garis edarnya, kan tidak mungkin kan ya. Jadi dari dulu aja sudah ada seperti itu penjelasan dalam Al-Quran ya kan, itu kalam Allah ya nak ya, firmannya Allah. Jadi kita tidak boleh meragukan kebenaran Islam. Oke. Nah sekarang Lele akan membagikan tes untuk kalian ya. Silakan dikerjakan, tapi ini tugas individu ya nak. Langsung saja nanti dikerjakan di bagian bawahnya ini ya. Ada 5 soal ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tidak kelompok ya. Silakan nama kalian dituliskan di sini, kemudian mengerjakannya boleh di baliknya. Paham? Paham. Oke. Membagikan. Geser ke sana. Cukup? Oh, kurang satu. Oke, silakan yang sudah dapat bisa langsung dikerjakan. Kan bagikan temannya. Dua 25 menit cukup ya. Kurang? Sudah cukup? Ini satunya. Oke, silakan dikerjakan. Don't forget give your name ya. Jangan lupa beri namamu nak. Nomor absen, iya. Kenapa? Iya, boleh di bawahnya situ boleh. Di bawahnya nomor 5 ya, boleh. Kalau kurang di baliknya boleh. Boleh dikerjakan yang mudah dulu ya, namun dikasih space ya. Kenapa? Kenapa nak? Akidah kenapa? Akidah itu keyakinan, tentang keyakinan. Kalau akidah Islam berarti keyakinan kita terhadap Islam ya.
dikerjakan sendiri ya. Nah, Al-Qur'annya ditutup dulu ya. Nomor berapa? Sunnah nomor berapa? Nomor 4. Oke. Ya. Di situ dicari di bagian akhir, di bagian akhir. Coba. Di bagian akhir. Coba.
Al-Furqan juz 18 ya, dicari. Al-Furqan juz 18. Yang nomor 4 ya. Iya. Tapi itu sudah ada Arabnya kan itu ya, tinggal menghubungkan aja, iya. Ya. Kenapa nomor 5-nya? Oh ini. Nah, nomor 5-nya sepertinya nomornya terhapus ya. Itu yang paling bawah sendiri itu nomor 5. Ya, bagaimana caranya itu ya? Itu nomor 5. Ditambahkan di situ. Oh, gak apa-apa, ini diganti aja nomor 5. Ya, ini nomor 4 kan ini tadi. Iya, di situ ditambahkan. Ini nomor 5 ya kan, terus kamu nanti nomor 4-nya di bawahnya aja nggak apa-apa. Ini kasih nomor 5 dulu. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Loh, iya, maksudnya itu dia dari ini nomor 4, ini nomor 5. Ya, nomor 5 itu yang bagaimana itu ya. Yang sedangkan Quran surah itu adalah menjelaskan gambar yang nomor 4. Ya, paham? Itu lanjutannya kan, tidak ada nomornya. Ini nomor 4, ini nomor 5, paham ya? Yang ayatnya itu kan menjelaskan gambar itu ya. Itu nomor 4. Coba dibuka, ada lanjutannya di bagian lembar pertama. Iya, benar. Nomor berapa sudah? Masuk lagi. Finish. Kenapa? Nah.
Yang sudah bisa diteliti kembali. Yang sudah bisa diteliti kembali. Finish. Finish. Sudah diteliti kembali. Finish. Kenapa? Kenapa? Iya. Iya, oh, nggak usah ditulis lagi artinya. Nggak usah, itu kan sudah ada itu di situ. Ini kan sudah ada nak di sini ya kan. Kamu tinggal menghubungkan aja, ya. Oke. Oke, finish. Semuanya sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan ke depan semuanya, nak. Oke, masing-masing ketua kelompok silakan dibantu mem untuk kumpulkan. Oke, sini. Sudah ada namanya semua ya. Ayo, yang belum ditunggu mem. Kelompok 2. Oke, baik anak-anak, tadi kalian juga sudah mengerjakan tugas dari mem ya. Sebelum mem akhiri pembelajaran ini, coba sih mem ingin satu di antara kalian menjelaskan apa sih yang kalian pelajari tentang materi hari ini. Coba Mas, kamu nak, apa yang kamu pelajari tentang materi hari ini? Oke, sini maju ke depan. Ya, silakan dijelaskan. Yang kita pelajari dari materi kali ini adalah Maju ke depan sedikit, ya. Kita bisa lebih mengetahui tentang apa itu akidah Islam Ya. dan apa itu ihsan. Oke. Dan juga kita bisa lebih membedakan antara iman dan ihsan. Oke, begitu. Dan juga dengan itu kita bisa lebih percaya dengan Allah dan firman-firman Allah.
Oke, jadi dari kata siapa namamu nak? Azril ya. Dengan pelajaran hari ini maka kita akan bisa lebih percaya ya adanya pembuktian bahwa Islam itu benar ya, karena sudah dijelaskan di dalam firman-firmannya Allah ya, seperti itu. Oke, good. Azril, silakan duduk. Oke, nah bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke. Nah, disimpulkan mem ya nak ya. Jadi pelajaran hari ini tadi kan kita sudah belajar tentang akidah Islam ya. Kita sudah mempelajari tentang apa itu akidah Islam, apa itu iman, apa itu ihsan ya. Kemudian apa itu Islam juga sudah dijelaskan. Kemudian kalian juga tadi sudah membuktikan ya, menemukan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kebenaran dari Islam ya, seperti itu. Jadi sebagai seorang muslim kita harus memiliki keimanan yang kuat. Agama Islam itu benar ya nak ya, segala firman Allah itu benar ya, karena sudah bisa dibuktikan dengan adanya fenomena-fenomena alam. Karena di dalam Al-Quran juga ada tentang ilmu pengetahuan ya, tentang adab, tentang akidah ya nak ya, macam-macam ya. Oke, itu yang bisa kita simpulkan hari ini, dan mem ingin kalian mempelajari materi berikutnya yaitu tentang adab ya, tentang adab membaca Al-Quran ya. Untuk materi selanjutnya bisa kalian pelajari di rumah ya, agar kalian memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Begitu ya nak? Oke anak-anak, semoga apa yang kita pelajari tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita ya, amin. Nah, sebelum mem tutup, ayo kita berdoa bersama dulu. Ayo ketua kelas, silakan nak, maju dipimpin berdoa. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Shadaqallahul. Oke, terima kasih anak-anak. Diakhiri mem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.